Sobat, siap-siap kaget karena Amerika baru aja dapat reality check paling brutal di abad ini. Beberapa hari lalu, Presiden Trump dengan PD-nya ngumumin Operation Epic Fury sukses besar ngeratain petinggi militer Iran. Tapi, coba tebak, apa yang terjadi hari ini di awal Maret 2026? Kapal-kapal perang AS dilaporin kena hantam rudal, dan yang bikin dunia shock, kapal induk Amerika Serikat yang segede gaban itu sekarang mundur dan ditarik keluar menuju Samudra Hindia. Wait, what? Negara sekelas Amerika mundur? Usut punya usut, ada satu senjata cheat titipan dari China yang bikin armada AS kocar-kacir. Penasaran senjata apa yang bikin Paman Sam ketar-ketir dan kenapa Gedung Putih mendadak bungkam? Tonton video ini sampai habis. Oke, kita bedah faktanya. Kenapa armada AS sampai harus mundur ke Samudra Hindia? Jawabannya ada pada laporan intelijen terbaru di awal Maret 2026 ini. Iran baru aja dapat suplai rudal anti kapal hipersonik dari Cina. Bukan sembarang rudal, guys. Laporan nyebutin kalau China ngirim teknologi dari klan rudal paling ditakuti Amerika, yaitu YJ-21 alias Eagle Strike 21 dan juga sistem luncur DF-17, Dongfeng 17. Di kalangan militer, dua senjata ini punya julukan ngeri, The Carrier Killer alias sang pembunuh kapal induk. Buat kalian yang nanya, Bang, emang kenapa kalau hipersonik? Kan kapal AS punya sistem pertahanan Aegis yang canggih. Gini logikanya, sistem pertahanan Aegis Amerika itu didesain buat nangkis rudal balistik tradisional yang jalurnya melengkung ke tebak. Masalahnya, rudal YJ-21 ini bisa melesat dengan kecepatan Mach 10 alias 10 kali lipat kecepatan suara di fase terminalnya. Lebih gilanya lagi, DF-17 itu pakai teknologi HGV, Hypersonic Glide Vehicle. Maksudnya, rudalnya nggak cuma super ngeput, tapi bisa terbang lebih rendah, mantul-mantul di atmosfer, dan belok-belok secara ekstrim secara tiba-tiba. Sistem radar canggih Amerika pun dibuat buta karena nggak bisa ngeprediksi arah jatuhnya. Kebayangkan, ibarat kiper jago disuruh nangkep peluru sniper yang bisa belok. Terbukti, beberapa kapal pengawal AS dilaporkan berhasil ditembus serangannya. Nah, ditariknya kapal induk AS ke Samudra Hindia ini adalah taktik buat keluar dari radius kematian alias jarak tembak efektif YJ-21 dan DF-17. Jadi Amerika bukannya diam karena nggak peduli, mereka lagi cooling down sambil putar otak. Gila, pertahanan miliaran dolar kita bisa tembus. Nah, ngelihat raksasa Amerika terpaksa mundur satu langkah, teman-teman Iran langsung dapat buff moral luar biasa. Yaman, kelompok Houthi, langsung gaspol ngeluarin ancaman buat nenggelamin sisa kapal militer koalisi yang masih nekat lewat Laut Merah. Melihat AS kewalahan, negara-negara Eropa, Inggris, Prancis, Jerman mulai panik parah. Kenapa? Karena kalau Amerika aja mundur, siapa yang ngamanin jalur kapal kargo mereka? Akhirnya mereka lagi meeting darurat buat nimbang-nimbang gabung bikin barikade pertahanan bareng. Udah fix, ini udah bukan lagi perang lokal, tapi udah bawa-bawa geng Blok Barat versus Blok Timur. Lalu apa imbasnya buat kita? Sederhana, harga energi meroket. Dengan mundurnya armada AS, jalur Teluk Persia makin gak aman. Arab Saudi langsung ambil langkah darurat nutup kilang minyak raksasa mereka di Ras Tanura. Qatar juga ikutan ngestop produksi gas alam cair mereka. Bayangin, dua pabrik energi terbesar dunia mati total. Pasar internasional langsung panik, harga minyak dan gas meroket tajam di awal Maret ini. Kalau krisis ini nggak kelar-kelar, siap-siap aja harga BBM dan barang-barang di sekitar kita bakal ikutan naik gara-gara ongkos logistik global yang makin mahal. Nah, tapi sampai detik ini, Gedung Putih masih milih silent treatment soal campur tangan China ini. Tapi ingat guys, diamnya Amerika bukan berarti mereka nyerah. Narik mundur kapal induk ke Samudra Hindia bisa jadi adalah langkah mundur satu langkah untuk melompat dua langkah ke depan, menggunakan pesawat pengebom jarak jauh misalnya.
Para analis militer udah ngasih warning kalau Gedung Putih akhirnya buka suara dan secara resmi menuduh China ada di balik bocornya pertahanan AS. Welcome to the Great Power Confrontation. So, gimana menurut kalian? Apakah Amerika bakal nyerang balik dari jarak jauh atau China makin berani show off? Coba komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update perang paling panas di 2026 ini. Fakta lengkap cek di deskripsi. Stay safe dan sampai jumpa.